Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valdi Prasetyo Biri. Saat ini saya sedang menempuh studi akhir di program studi Magister Sains Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul Penggunaan Analytic Hierarchy Process dan Data Envelopment Analysis untuk mengestimasi nilai dan efisiensi untuk memprediksi preferensi dan frekuensi berkunjung ke pusat perbelanjaan. Dengan dosen pembimbing saya sebut dengan hormat Bapak BM Purwanto, MBA, PhD. Teman-teman semuanya, kita tahu bersama bahwa disiplin ilmu pemasaran telah menjadi alat yang tepat dan efektif dalam meningkatkan pemahaman kita mengenai pasar dan konsumen. Salah satunya terkait dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang dibuat saat ini berada di lingkungan yang semakin kompleks. Konsumen yang dalam hal ini bertindak sebagai pembuat keputusan seringkali dihadapkan pada berbagai pilihan, kriteria maupun kepentingan. Hal ini yang kita kenal sebagai pengambilan keputusan multikriteria atau multi-criteria decision making atau MCDM. Menurut Buyu Koskan tahun 2004, adanya berbagai kriteria dan kepentingan dari banyak pembuat keputusan menyebabkan meningkatnya kompleksitas dalam pengambilan keputusan. Dalam buku yang berjudul The Construction of Preference, Lichtenstein dan Slovic tahun 2006 menyatakan bahwa if preferences are constructed, then decisions are constructed. Artinya bahwa pengambilan keputusan terkait dengan preferensi. Secara keperilakuan, preferensi diartikan sebagai pilihan. Hal ini membuat konsumen perlu membandingkan berbagai pilihan alternatif untuk mencapai pilihan yang optimal. Salah satunya pada saat memilih preferensi berkunjung ke pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan atau mall telah menjadi tempat yang penting bagi semua kalangan. Siapapun dari segala usia dapat menemukan apa yang mereka butuhkan dan inginkan di pusat perbelanjaan. Namun, hadirnya berbagai pusat perbelanjaan menjadi masalah yang signifikan. Chan, Kurtulmusoglu, dan Atalay tahun 2016 menyatakan bahwa konsumen merasa kesulitan untuk membedakan dan memilih pusat perbelanjaan. Salah satu alasan dikarenakan adanya homogenitas dari segi produk dan layanan yang ditawarkan. Dalam konteks penelitian ini, pusat perbelanjaan dianggap sebagai unit pengambilan keputusan atau decision making unit yang relevan. DMU mengacu pada suatu organisasi, pabrik, atau perusahaan. De Juan tahun 2004 menyatakan bahwa konsumen akan memilih pusat perbelanjaan tertentu setelah mencari informasi dan mengevaluasi alternatif lain yang mewakili pilihan. Hal ini yang membuat perlu adanya pendekatan metode yang tepat untuk membandingkan berbagai pilihan alternatif. Dalam penelitian ini, saya menggunakan pendekatan MCDM untuk memprediksi preferensi berkunjung ke pusat perbelanjaan. Analytic Hierarchy Process atau AHP merupakan salah satu pendekatan MCDM yang melibatkan banyak kriteria pilihan maupun orang. AHP dirancang untuk mengevaluasi secara subjektif sekumpulan pilihan alternatif, baik elemen maupun unit. Unsur evaluasi biasanya terdiri dari identifikasi atribut, kriteria, maupun faktor yang relevan dengan pengambilan keputusan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan AHP akan mengestimasi nilai pusat perbelanjaan berdasarkan persepsi terhadap sejumlah atribut pusat perbelanjaan yang sesuai dengan kriteria pelanggan. Ada pendekatan lain selain menggunakan AHP, yakni Data Envelopment Analysis atau DEA. DEA merupakan suatu teknik pengukuran atau pendekatan yang mengestimasi efisiensi dari suatu unit. Efisiensi dari suatu unit biasanya diukur dengan menggunakan input tertentu dan menghasilkan banyak output. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan DEA akan mengestimasi efisiensi pusat perbelanjaan berdasarkan persepsi terhadap sejumlah faktor input yang dikeluarkan atau dikorbankan dan faktor output yang diharapkan atau diterima pelanggan ketika berkunjung ke pusat perbelanjaan. Pendekatan MCDM dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu sebagai pendekatan individu dan pendekatan terintegrasi. Secara rinci, pendekatan terdahulu yang menggunakan pendekatan terintegrasi AHP-DEA seperti pada tabel 1.1. Menurut Allenby dan Rossi tahun 1998, setiap orang berbeda. Pilihan konsumen cenderung bervariasi dalam hal preferensi, sehingga penting untuk memodelkan bagaimana konsumen menentukan pilihan akhir. Spiegel dan Sewell tahun 1987 mendefinisikan pilihan pusat perbelanjaan sebagai hasil dari pilihan alternatif tunggal berdasarkan serangkaian proses yang melibatkan pencarian informasi dan evaluasi terhadap setiap pilihan alternatif.
Konsumen yang memiliki sikap positif terhadap pusat perbelanjaan akan cenderung untuk mengunjungi pusat perbelanjaan tersebut. Adanya peningkatan jumlah kunjungan ke pusat perbelanjaan dikarenakan ketersediaan berbagai macam kebutuhan konsumen maupun berbagai jenis pengecer atau toko di bawah satu tempat atau satu atap. Frekuensi berkunjung dianggap sebagai hasil perilaku konsumen yang relevan di lingkungan pusat perbelanjaan. Penelitian terbaru dari Kunz, Rachel, dan Novotná tahun 2020 mengemukakan bahwa perilaku konsumen dibentuk oleh siklus hidup retail, siklus hidup konsumen, dan pilihan konsumen. Berdasarkan penelitian sebelumnya dari Yadav dan Sharma tahun 2015, terlihat sebanyak 45% penelitian yang telah dilakukan menggunakan pendekatan AHP dan DEA. Tetapi sejauh pengetahuan saya, masih jarang penelitian yang menggunakan kedua pendekatan tersebut secara bersamaan dan mengintegrasikan hasil dari kedua pendekatan tersebut. Padahal Chan tahun 2003 dan Buyukoskan tahun 2004 menyatakan bahwa AHP merupakan metode statistik yang baik untuk digunakan dengan pendekatan metode yang berbeda. Sementara itu, Banwet dan Desmuk tahun 2008 menyatakan bahwa pendekatan DEA saja tidak memberikan hasil yang signifikan kepada pembuat keputusan, sehingga disarankan untuk menggunakan pendekatan AHP dan DEA agar menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Berdasarkan penelitian sebelumnya dari Sudarsan dan Mail tahun 2017, preferensi dianggap sebagai salah satu konstruksi penting bagi peneliti di bidang pemasaran untuk memodelkan bagaimana konsumen menentukan pilihan akhir. Pendekatan AHP dan DEA dianggap mampu memprediksi preferensi berkunjung ke pusat perbelanjaan berdasarkan estimasi nilai dan efisiensi pusat perbelanjaan. Sementara itu, pemahaman mengenai pola perilaku konsumen menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi oleh retail saat ini, sehingga frekuensi berkunjung ke pusat perbelanjaan ditambahkan sebagai ukuran perilaku konsumen. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini yang pertama, apakah pendekatan AHP mampu mengestimasi nilai pusat perbelanjaan dan memprediksi preferensi berkunjung ke pusat perbelanjaan? Yang kedua, apakah pendekatan DEA mampu mengestimasi efisiensi pusat perbelanjaan dan memprediksi preferensi berkunjung ke pusat perbelanjaan? Yang ketiga, apakah preferensi berkunjung ke pusat perbelanjaan memiliki pengaruh mediasi pada nilai pusat perbelanjaan dan frekuensi berkunjung ke pusat perbelanjaan? Dan yang keempat, apakah preferensi berkunjung ke pusat perbelanjaan memiliki pengaruh mediasi pada efisiensi pusat perbelanjaan dan frekuensi berkunjung ke pusat perbelanjaan? Tujuan dalam penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian. Manfaat penelitian dari segi teoritis yang pertama, diharapkan berkontribusi pada literatur MCDM terkait dengan penggunaan dua pendekatan yang berbeda secara bersamaan. Yang kedua, dapat menyediakan penjelasan empiris mengenai perilaku konsumen di pusat perbelanjaan. Dan yang ketiga, mengungkapkan fenomena dari pengaplikasian pemodelan dalam bidang ilmu manajemen pemasaran yang masih jarang dilakukan. Dari segi praktis, diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para pemasar untuk memahami bagaimana konsumen menentukan pilihan berkunjung ke pusat perbelanjaan. Dengan demikian, pusat perbelanjaan dapat mencapai nilai dan efisiensi yang diharapkan konsumen sehingga dapat meningkatkan jumlah pengunjung. Dalam penelitian ini, saya menggunakan teori stimulus organisme response atau teori SOR dari Mehrabian dan Russell tahun 1974. Teori SOR telah banyak digunakan dalam studi keperilakuan konsumen. Teori ini menjelaskan bahwa stimulus akan menghasilkan reaksi organisme yang mendorong respons perilaku. Stimulus terkait dengan dorongan atau rangsangan dari lingkungan belanja, sementara itu organisme terkait dengan keadaan kognitif dan afektif yang mencerminkan psikologis konsumen, dan respons terkait dengan hasil akhir dari proses internal organisme yang mengarah pada perilaku. AHP pertama kali dikembangkan oleh Satie tahun 1980. Pendekatan AHP melibatkan struktur hierarki dalam merepresentasikan elemen maupun unit dari masalah pengambilan keputusan secara keseluruhan. Menurut Chan tahun 2003, AHP menggabungkan prinsip manajemen dan fungsi matematika. Hal ini memungkinkan penyelesaian masalah melalui konstruksi skala prioritas terhadap kriteria maupun pilihan pusat perbelanjaan yang dibentuk dalam suatu matriks seperti pada persamaan 1. Pada penelitian ini, saya menggunakan atribut pusat perbelanjaan dari Cebat, Sirgi, dan Greskoyak tahun 2010 yang menjadi kriteria pelanggan ketika mengunjungi pusat perbelanjaan.
seperti aksesibilitas, atmosfer, cross-category assortment, dan within category assortment. Sementara itu, harga dan promosi tidak saya masukkan. Hal ini didasarkan pada penelitian Frascati, Gill, dan Mola tahun 2001 yang menegaskan bahwa pemodelan pilihan pusat perbelanjaan harus didasarkan pada atribut khusus untuk pusat perbelanjaan, bukan atribut khusus untuk pengecer. DEA pertama kali dikembangkan oleh Charles Cooper dan Rhodes tahun 1978. Pendekatan DEA menggunakan pemrograman linier untuk membatasi nilai yang dimasukkan dalam model. Penelitian ini menggunakan model CCR atau pendekatan maksimisasi seperti pada persamaan 2, di mana output dari setiap DMU kita maksimumkan dengan ketentuan bahwa output dan input dari DMU yang lain ketika kita kurangkan harus kurang dari sama dengan 0, dan input dari DMU yang kita maksimumkan harus sama dengan 1. Penelitian ini menggunakan faktor input dari Kim tahun 2002 yang terkait dengan sumber daya sebagai bentuk pengorbanan konsumen seperti waktu, usaha, dan uang, dan menggunakan faktor output dari Deep dan Sweeney tahun 2008 yang terkait dengan store value sebagai kemampuan toko dalam memberikan manfaat dan nilai yang diharapkan konsumen seperti utilitarian dan hedonis. Pemilihan faktor input dan output didasarkan pada hasil wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa konsumen yang memiliki pengalaman berkunjung ke pusat perbelanjaan di masa lalu dan berdasarkan saran dari Perigot dan Barros tahun 2008 dengan mempertimbangkan tinjauan literatur, ketersediaan data, dan opini subjektif peneliti. Nilai memiliki peranan dalam memprediksi preferensi. Hal ini didasarkan pada persepsi pelanggan mengenai kualitas dan atribut produk. Berbagai penelitian sebelumnya telah mengungkapkan bahwa nilai menjadi pengaruh utama bagi pelanggan dalam menentukan pilihan. Berdasarkan teori SOR, nilai dianggap sebagai stimulus yang mempengaruhi aspek kognitif dan afektif dari konsumen, di mana konsumen akan cenderung menyukai dan memilih tempat yang memberikan nilai paling maksimum. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dihipotesiskan bahwa nilai pusat perbelanjaan berpengaruh positif terhadap preferensi berkunjung ke pusat perbelanjaan. Efisiensi memiliki peranan penting dalam memprediksi preferensi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan biaya dan manfaat untuk memilih alternatif yang paling optimal. Konsumen yang rasional akan cenderung untuk memaksimumkan utilitas. Berdasarkan teori SOR, efisiensi dianggap sebagai stimulus yang mempengaruhi aspek kognitif dan afektif dari konsumen, sehingga konsumen akan mempertimbangkan pilihan alternatif yang memberikan manfaat terbesar. Berdasarkan penjelasan tersebut, dihipotesiskan bahwa efisiensi pusat perbelanjaan berpengaruh positif terhadap preferensi berkunjung ke pusat perbelanjaan. Preferensi mengacu pada sikap individu terhadap sejumlah objek yang diterjemahkan ke dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, frekuensi berkunjung mengacu pada seberapa sering konsumen berkunjung ke pusat perbelanjaan. Berdasarkan teori SOR, preferensi dianggap sebagai reaksi konsumen yang mencerminkan keadaan kognitif dan afektif yang timbul berdasarkan stimulus lingkungan pusat perbelanjaan, yakni nilai dan efisiensi pusat perbelanjaan, sehingga mendorong respons perilaku konsumen, yakni frekuensi berkunjung ke pusat perbelanjaan. Chai dan Shannon tahun 2012 menyatakan, nilai memiliki pengaruh tidak langsung terhadap perilaku melalui peranan mediasi seperti sikap dan keyakinan. Sementara itu, Parker dan Wang tahun 2016 menyatakan, efisiensi menjadi pendorong utama untuk melakukan pembelian kembali. Konsumen yang sering berkunjung ke pusat perbelanjaan akan memiliki sikap positif terhadap pusat perbelanjaan tersebut karena didorong oleh stimulus untuk menemukan produk yang dicari dan mencapai tujuan dengan cara yang lebih efisien. Menurut Hunter tahun 2006, sikap berpengaruh terhadap perilaku. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dihipotesiskan bahwa preferensi berkunjung ke pusat perbelanjaan memediasi pengaruh nilai pusat perbelanjaan pada frekuensi berkunjung ke pusat perbelanjaan, dan preferensi berkunjung ke pusat perbelanjaan memediasi pengaruh efisiensi pusat perbelanjaan pada frekuensi berkunjung ke pusat perbelanjaan. Berdasarkan pengembangan hipotesis yang dibangun, maka dibentuklah kerangka konseptual sebagai model penelitian seperti pada gambar 2.1. Penelitian ini didesain sebagai penelitian eksplanatori yang digunakan ketika peneliti ingin menguji suatu teori guna memperkuat atau menolak hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah setiap individu yang sudah pernah berkunjung ke pusat perbelanjaan. Sementara itu, responden yang dipilih sebagai sampel adalah individu yang berumur 18 tahun ke atas dan sudah pernah mengunjungi 6 pusat perbelanjaan di Yogyakarta, yaitu Mall Malioboro, Galleria Mall, Lipo Plaza, Plaza Ambarukmo, Jogja City Mall, dan Hartono Mall.
Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling, di mana sampel ditentukan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan data primer. Data dikumpulkan menggunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner berisi pernyataan mengenai item pengukuran variabel. Untuk definisi operasional dan pengukuran variabel seperti pada tabel. Uji validitas perlu dilakukan untuk mencapai goodness of measure dan validitas internal yang terkait dengan kemampuan instrumen penelitian untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian ini, saya menggunakan validitas wajah, di mana dosen pembimbing diasumsikan sebagai orang yang expert dalam melakukan validitas tersebut. Validitas konten dengan membaca dan mencocokkan dengan literatur yang sudah ada, dan melihat instrumen pengukuran yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Dan validitas konstruk yang terkait dengan pengujian secara statistik melalui uji validitas konvergen dan diskriminan. Uji reliabilitas perlu dilakukan untuk melihat keandalan dan kekonsistenan dari suatu instrumen pengukuran. Dalam penelitian ini saya menggunakan Chromba Alpha karena konstruk penelitian terdiri dari multi-item dan multidimensional. Pendekatan AHP terdiri dari 3 tahap, yaitu pemodelan melalui pembangunan struktur hierarki seperti pada gambar 3.1, kemudian penilaian dari konsumen terhadap setiap elemen maupun unit dalam struktur hierarki, dan terakhir prioritas pilihan alternatif yang diperoleh melalui perkalian matriks yang telah dinormalisasi sehingga menghasilkan vektor eigen. Penerapan pendekatan DEA menggunakan data yang dikumpulkan berdasarkan faktor input dan output. Data yang diperoleh dibentuk dalam model persamaan CCR. Ketika skor efisiensi sama dengan 1, maka DMU relatif efisien. Ketika skor efisiensi kurang dari 1, maka DMU relatif tidak efisien. Terakhir dilakukan pengujian variabel mediasi. Suatu variabel memiliki pengaruh mediasi apabila variabel independen berpengaruh terhadap variabel mediasi berpengaruh terhadap variabel dependen, dan terdapat perubahan nilai signifikansi pada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Matur nuwun.